Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, khususan ila muallif hadzal kitab. Innallaha yarzuqu husnihah wal afiyah wa tulul fi ta'atillah wa a'adallahu alaina min barakatihi wa ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa, segenap mahasantri Asrama Putri Al-Hikmah, sebelumnya saya mohon maaf karena biasanya kita ada di ba'da tarawih malam Ahad. Kali ini di waktu sore dan tidak hari Minggu tapi hari Selasa, dikarenakan ternyata ada sedikit miskomunikasi. Jadi harusnya kemarin pertemuan terakhir, malam Minggu kemarin harusnya pertemuan terakhir dan belum saya tutup gitu, sehingga saya minta waktu sebentar hanya untuk menutup dan juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu. Terima kasih untuk waktunya. Segenap mahasantri, ada satu bab terakhir yang penting sekali harus saya sampaikan berkaitan dengan haid, istihadah, nifas, yakni ada di halaman 100 ada di halaman 100. Kiranya kita sudah banyak membahas tentang haid, kemudian juga nifas, kemudian juga mustahadah. Nah, sekali lagi berkaitan dengan darah wanita itu hanya ada 3 hukum. Kalau bukan haid berarti nifas, kalau bukan berarti istihadah. Dan kemudian bagaimana hukum-hukum yang mengikutinya, bagaimana hukum-hukum wajib yang ada bersamanya. Nah, sudah saya sampaikan kemarin-kemarin. Dan sekarang kita masuk di bagian lain, yaitu kaitannya dengan keputihan dan cairan yang keluar dari vagina. Jadi selain darah, ternyata wanita juga mengeluarkan keputihan dan cairan yang keluar dari vagina. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang menanyakan keputihan yang keluar dari vagina itu hukumnya bagaimana? Apakah dia termasuk haid atau tidak, atau bagaimana hukumnya? Apakah najis atau boten? Nah, di sini ada perinciannya di bagian terakhir nih ya. Jadi saya baca dulu. Sebenarnya keputihan itu apa? Keputihan adalah getah atau cairan yang keluar dari vagina yang ditimbulkan oleh infeksi jamur. Dalam ilmu kedokteran disebut jamur candida ya. Kehangatan dan kelembapan vagina merupakan lingkungan yang ideal untuk tumbuhnya jamur. Getah atau cairan yang ditimbulkan keputihan berwarna putih, kental, kadang juga keruh dan kekuning-kuningan. Biasanya rasanya gatal, membuat vagina merasa meradang dan luka. Nah, apa penyebabnya? Di antara penyebabnya yaitu menopause, atau mungkin juga pil penghambat, pil KB, ataupun juga penyubur kehamilan. Jadi itu bisa menimbulkan kemutihan. Efek dari kontrasepsi, stres juga menyebabkan. Kemudian celana mungkin yang terlalu ketat dan terbuat dari nilon. Kemudian sabun bubuk pembersih. Nah, ini juga kurang baik kurang baik untuk vagina, atau mungkin ada penyebab-penyebab lain. Biasanya teman-teman itu bisa memilah sendiri. Biasanya juga karena makanan. Kadang tidak cocok dengan makanan ini, kemudian karena makan itu ada keputihan, banyak keputihan begitu ya. Sehingga saya kira perempuan-perempuan harusnya tahu dan mengerti apa-apa yang kiranya baik untuk dirinya dan tidak, karena
Ini vital ya, jadi penting sekali. Jangan sampai kemudian berpengaruh kepada aktivitas ibadah kita, begitu ya. Apakah keputihan berpengaruh dengan aktivitas ibadah? Tentu sangat berpengaruh sekali. Seperti apa nanti akan saya jelaskan lanjutannya ya. Nah, berkaitan dengan keputihan yang tadi penyebabnya, selain yang sudah saya sebutkan, ya monggo dicari kira-kira apa. Kadang ada yang makan semacam timun niku nggih, enten yang kemudian karena banyak makan timun terus keputihan begitu. Nah, itu juga banyak. Kemudian ini bagaimana pengobatannya? Macam-macam pengobatannya. Datang dari dokter, biasa datang ke dokter, ke klinik menanyakan jangan-jangan ada infeksi lain begitu, bukan karena biasa saja tapi ada penyebab lain begitu ya, jadi harus dikonsultasikan kalau memang terlalu parah gitu ya. Nah, bisa menggunakan juga ramuan-ramuan alami, jamu ya, kita bisa mengenalnya jamu atau obat-obatan herbal yang lain, atau menghindari hal-hal lain yang tadi sudah saya sebutkan agar tidak terjadi keputihan itu. Jadi apa? Menghindari apa ya? Gunakan celana yang tidak terlalu ketat, kemudian dari bahan-bahan yang kiranya bisa menyerap keringat. Jangan terlalu stres gitu ya. Jadi karena perempuan itu mudah memendam ya. Jadi perempuan itu kan gampang ngempet gitu, apa-apa dipendam gitu, sehingga itu yang kadang membuat stres. Padahal kita bisa mengekspresikan banyak hal yang ada di dalam hati itu ditumpahkan, bisa dengan air mata begitu ya, nangis maksud saya begitu, atau menulis, itu yang paling luar biasa. Jadi coba kalau ada sesuatu yang dikeluhkan dalam hati, kamu limpahkan dengan tulisan, itu akan berefek lebih. Jadi kamu punya pendidikan secara mendalam dalam keadaan galau, kamu juga sedang berproses dalam mencari pengetahuan dan sebagainya. Nah, itu kan luar biasa, efek yang luar biasa. Sehingga cobalah dicari agar tidak terlalu stres. Atau ini yang paling enak juga, shopping, jalan-jalan, meskipun nggak beli, nggak harus beli, jalan-jalan aja tuh di toko baju gitu, lihat itu bagus-bagus, itu sudah melonggarkan pikiran dan sebagainya. Jadi memang perempuan itu mudah sekali stres, tapi juga mudah sekali mengobati kegelisahan yang ada dalam dirinya. Maka hal-hal yang kiranya menimbulkan kegelisahan pada diri sendiri, coba diobati pelan-pelan, dan lama-lama kamu akan kebal sendiri gitu ya. Untuk perempuan-perempuan hebat. Oke, berikutnya di sini ada juga ini tips ya, tips meredam ini di sini ya. Di sini merendam kurang lebih 8 butir bawang putih dalam air cuka selama 2 hari sampai minyak bawang terurai. Kemudian ambil 1 sendok, makan dan campur dengan kurang lebih setengah liter air. Gunakan 2 hari sekali dalam 1 minggu untuk membersihkan vagina. Nah, atau 1 butir bawang putih diiris jadi 2, lalu dibungkus dalam kain ayakan, masukkan dalam vagina dan biarkan selama kira-kira semalam. Jadi ini bagus. Kalau kebetulan perempuan-perempuan tidak mengalami keputihan ya alhamdulillah. Tapi ada juga yang sampai parah guys, sehingga bingung harus bagaimana, bahkan harus sholat saja bingung karena tetap ada cairan yang keluar begitu. Nah, bagaimana caranya nanti kita bahas ya. Kemudian ini jangan terlalu banyak menggunakan sabun ya. Kalau menggunakan sabun ya gunakan di luar, di sekitarnya, tidak di dalam. Nah, ini bahaya ya mahasantri semuanya. Nah, ini dapatnya apakah getah vagina termasuk darah haid ya? Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa haid adalah darah yang keluar dari urat, otot yang pintunya terdapat pada penghujung uterus, pangkal rahim, aqsa rahim, yang punya warna, sifat, dan massa yang khusus. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar dari urat di bawah uterus, atna al-rahmi, di luar masa haid ya. Dengan demikian, getah vagina dan keputihan bukanlah darah haid dan istihadah karena keluar dari luar anggota tersebut. Sedangkan hukumnya najis dan menyebabkan batalnya wudhu, maka harus disucikan saat akan wudhu dan sholat. Dan jika cairan itu terus-menerus keluar, maka hukumnya seperti istihadah, dan tata caranya bersuci serta ibadahnya akan dijelaskan pada pasal berikut ini. Nah, jadi yang dirasakan itu nanti ya, yang terus keluar itu, maka si
perempuan yang mengalami keputihan itu dihukumi daimul hadas, perempuan yang mengeluarkan yang ada hadasnya terus-menerus. Nah, ada beberapa hukum diantaranya berkaitan dengan keputihan. Kemarin juga sedikit saya singgung, ketika keputihan itu keluar di masa antara haid, jadi di masa imkan haid, di masa-masa haid, dan kemudian bentuknya keruh, warnanya keruh coklat, dan itu di masa haid ya, sebelum haid ataupun sesudahnya, maka dihukumi haid ya. Pendapat yang kuat menghukuminya haid. Kalau keluar di masa-masa suci, di pertengahan suci, niku hukumnya suci, bukan haid ya. Itu berkaitan dengan keputihan. Baik. Berikutnya, bagaimana tata cara sholat atau bersuci orang yang mustahadhah ya. Ini ada tata caranya. Jadi kemarin kita sudah membahas bab mustahadhah yang panjang lebar itu. Untuk haid ada sampai 7 pembagian ya. Dan kemudian untuk yang nifas kemarin dibagi menjadi 5 ya. Dibagi menjadi 5. Oke, baik. Sebentar ya. Bagaimana bersuci dan dari orang yang mustahadhah gini? Karena orang yang mustahadhah ataupun keputihan juga termasuk yaitu karena daimul hadas, orang yang terus mengeluarkan cairan ya. Maka cara sholatnya yang pertama membersihkan farji dari najis yang keluar. Jadi harus dibersihkan. Nah, oleh karenanya yang sering saya pesankan kepada teman-teman perempuan ya, yang sering mengalami keputihan atau tidak ya, tapi karena perempuan itu mudah sekali mengeluarkan cairan, oleh karenanya ketika hendak sholat harus dan sebaiknya ke kamar mandi buang air kecil dulu, kemudian cebok, kemudian bisa sholat. Dan celana dalamnya disimpan saja, kalau perlu ganti niki nopo sarungnya gantos dan lain sebagainya. Biasanya begitu, memang teman-teman juga begitu meskipun bepergian jauh. Nah, yang paling aman begitu untuk jagani. Jadi usahakan dan kalau bisa selalu sebelum sholat, sebelum wudhu bersuci dulu, ke kamar mandi dulu ya, buang air kecil dulu, kemudian sambil membersihkan itu ya. Gitu. Sehingga apa-apa yang menjadi was-was terkait keputihan, nanti najis, membatalkan wudhu itu dan sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan, nanti jadi tidak terbawa sholat, jadi tidak cukup hanya wudhu saja. Maka lebih baiknya buang air kecil dulu kemudian dibersihkan. Nah, di sini nih yang berkaitan dengan yang mustahadhah, perempuan yang mustahadhah, maka ini ya pasti membersihkan farji dari najis, baik itu darah maupun keputihan, dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian menghentikan darah dengan salah satu dari 2 cara, yaitu diantaranya menyumbat dengan kapas nggih. Nah, jadi kalau yang mengalami istihadah darahnya harus disumbat. Nopo disumpeti ngoten nggih dengan kapas. Nah, dalam kecuali pada waktu puasa Ramadan ngeten niki untuk sholat subuh dan sholat zuhur. Tidak bisa dilakukan zuhur dan asar nggih karena dilakukan pada siang hari, sehingga jangan sampai ada barang-barang yang masuk ke lubang tubuh nggih, itu kan membatalkan puasa, sehingga ada rukhsah untuk hal itu di waktu siang untuk perempuan yang berpuasa. Jadi cukup menggunakan alat lain yang tidak sampai masuk ke dalam gitu ya, sekiranya tidak menetes. Itu yang paling penting adalah sekiranya tidak menetes. Nah, kemudian wudhu dengan mualah terus menerus, yaitu membasuh anggota tubuh dan sebagainya wudhu. Kemudian niatnya adalah istibhatus shalah. Nah, semua ini ketika wudhu dan lain sebagainya ya, segera melaksanakan sholat. Ini harus masuk waktu sholat ya, jadi harus masuk waktu sholat. Ketika wudhu ya di waktu sholat. Kalau mau waktu duhur begitu jadi wudhu yang dilaksanakan di waktu duhur kemudian digunakan untuk sholat duhur, tidak bisa sebelumnya untuk perempuan-perempuan yang mengalami daimul hadas niku nggih. Kemudian ini sholat harus disegerakan, itu yang paling penting. Boleh nggak ikut jamaah? Boleh saja, bisa untuk menjaga dan sebagainya, boleh saja
monggo boleh, tidak ada larangan perempuan yang istihadhah untuk sholat jamaah, tidak ada. Dan dengan syarat yang tadi sudah saya sebutkan bahwa memang sudah disumpeli disumpet sudah ditutup sehingga tidak ada darah yang kemungkinan menetes. Kalau menetes kan hukumnya seakan-akan kita membawa najis karena darah itu najis. Itu untuk perempuan istihadhah. Nah, kemudian satu wudhu hanya bisa digunakan untuk melaksanakan satu sholat fardu saja. Untuk sholat satu fardu saja. Jadi tidak bisa satu wudhu digunakan untuk sholat asar, kemudian menunggu nanti waktu maghrib, tidak bisa. Jadi hanya untuk satu waktu sholat saja. Untuk yang lainnya, untuk yang bukan tidak wajib seperti ngaos, ngaji, baca Al-Quran dan sebagainya, itu bisa, tidak menjadi masalah. Nah, Imam Hambali berpendapat bagaimana dengan jamak sholat, bagaimana? Nah, untuk Imam Hambali berpendapat diperbolehkan karena memang menyulitkan dia menimbulkan masyarakat sulit, sehingga diperbolehkan perempuan itu menjamak salat, diperbolehkan ketika dalam perjalanan itu diperbolehkan. Oke, baik, kiranya itu adalah, saya kira itu pembahasan terakhir kita. Berikutnya ada di bab terakhir sebenarnya, di bab Toharoh, tapi rinciannya masih banyak. Kalau untuk sekilas saja, saya kira teman-teman mahasantri semuanya sudah biasa membahas bab Toharoh di bab fikih-fikih, di antaranya apa itu hadas, bagaimana cara membersihkan hadas, kemudian bagaimana kaitannya dengan rukun-rukun wudhu, rukun mandi dan sebagainya. Saya kira mahasantri semuanya bisa memahami ini, sehingga tidak perlu banyak saya sampaikan karena memang waktunya yang mepet. Berikutnya saya berpesan di akhir ini, jangan lupa untuk selalu dan terus menerus mencatat hitungan haidnya ya. Jangan lupa untuk terus dicatat tahun bertahun begitu ya. Nah, nanti kalau mahasantri semuanya menikah begitu, kemudian melahirkan, nifas, nah nanti kalau mengalami mustahadah kan bisa dirujuk begitu. Kemarin adat haidnya terakhir berapa gitu. Ini untuk menghitung adat haid. Sehingga kalau misalkan ya umumnya perempuan yang hamil sampai 9 bulan itu tidak mengeluarkan darah umumnya, sehingga kan kalau tidak dicatat pasti lupa yang terakhir haid dulu sebelum hamil berapa hari, saya kira lupa. Maka jangan lupa untuk terus dicatat. Kalau perlu dicatat pula warna darahnya, sifat darahnya kuat atau lemahnya. Kemudian yang penting adalah qadha salatnya, qadha salatnya. Baik, terima kasih untuk segenap pengasuh Asrama Al-Hikmah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk ngaji secara virtual. Ini benar-benar pengalaman pertama saya, Terima kasih untuk juga teman-teman yang ikut terhubung di sini, teman-teman lama saya. Semoga pertemuan ini bisa menambah cinta kita kepada pengetahuan, menambah cinta kita kepada ilmu, dan semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan kalau bisa bertemu langsung, karena apapun itu bagi saya bahwa bertemu langsung justru bisa menimbulkan talaqoh itu sendiri, ta'aluk itu sendiri, ta'aluk. Kalau kita bertemu di dunia maya rasanya ada yang kurang, tapi apapun itu tentang banyak hal yang lain, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan banyak minta maaf kepada segenap pengurus Asrama Al-Hikmah yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kesempatan dan memberikan waktunya, memberikan judul dan sebagainya. Terima kasih yang sudah mengurus demikian rupa. Untuk mahasantri semuanya semoga senantiasa istiqomah ngaji niku yang penting. Jangan sampai ninggal niku, Kemudian saya senang sekali kalau apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ini dibagikan kepada teman-teman yang lain, Dan kemudian nanti di sini di akhir ini akan saya tuliskan di kolom komentar ada satu
grup Telegram yang mungkin seluruh mahasantri bisa ikuti, dan teman-teman juga yang kebetulan ikut secara langsung bisa ikuti grup Telegram yang membahas segala hal permasalahan haid, nifas, istihadah dan lain sebagainya. Di dalamnya ada Nawaning Lerboyo, di antaranya Neng Selah Hasina, kemudian Neng Nur Amirah, semuanya ada di sana. Beliau-beliau yang sangat kompeten sekali di bidang haid. Dan saya selalu terbuka seandainya mungkin teman-teman yang sudah ikut mempelajari, ikut ngaji di Telegram itu, kemudian meralat apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang kurang betul atau bagaimana, saya sangat senang sekali. Monggo silahkan nanti disampaikan. Terima kasih atas waktunya, semoga kita bisa segera berjumpa dan dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat berpuasa Ramadan, selamat menunggu beduk maghrib, dan kemudian selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin nggih. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.